Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah al-Qa'il. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun wa ahussukum ala ta'atillahi wa ta'atir rasul fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العليم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa menginginkan hamba-Nya selalu bahagia dan selalu berbuat kebaikan. Itulah sebabnya orang yang senantiasa berbuat baik, Allah sangat cinta kepadanya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat mencintai bagi mereka orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Oleh karena itu, kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita itu akan diberikan pahala yang berlipat ganda, khususnya ketika berada di bulan-bulan haram, termasuk di bulan ini, bulan Rajab. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu langit bagi hamba-hamba yang senantiasa memperbanyak zikir, memperbanyak berdoa dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain seperti salat dan puasa dan sebagainya. Begitu pula banyak bersedekah, karena di bulan Rajab ini Allah, Nabi SAW menyampaikan Rajab insyaallah, Rajab ini adalah bulannya Allah. Maka itulah sebabnya di bulan ini mendapatkan kemuliaan teristimewa di dalamnya bagi mereka yang berbuat kebaikan dan segala hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi ketika itu dibawa oleh Rasul. Makanya Asra berjalan, diperjalankan. Setelah diperjalankan, di dalam perjalanan dipertemukan banyak keagungan dan keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
dalam perjalanan dikasih singgah di tanah Syam, ya, di tanah Syam untuk salat di situ 2 rakaat. Setelah itu bertanya, tempat apa ini? Maka malaikat Jibril mengatakan, di sinilah nanti engkau bermukim. Ya, karena Syam itu tanahnya para nabi dan rasul, di mana para nabi dan rasul itu banyak dimakamkan di sana, banyak dilahirkan di sana dan sebagainya. Setelah itu masuk ke Masjidil Aqsa, melaksanakan salat berjamaah reuni dengan para nabi dan rasul sebelumnya. Ya. Kurang lebih 125 nabi dan rasul, 350 rasul, dan 25 nabi dan rasul yang wajib dikatakan. Ya. Hadir semua di sana ketika itu nabi yang memimpin salat. Berarti nabi di sana reuni dengan para nabi dan rasul sebelumnya. Ya. Setelah memimpin salat, ya, disitulah nabi memimpin menjadi imam. Makanya nabi disebut juga Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Ya. Disebut juga nabi An-Nabiyul Awwal wal Akhir, nabi secara awal, secara hakikat, dan akhir secara lahiriah. Nabiul Awwal wal Akhir. Karena segala sesuatunya tercipta asbab daripada Nur Muhammad. Maka dari situlah Allah menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa juga di langit pertama, kedua, dan ketiga sampai ke langit ketujuh, berjumpa para nabi dan rasul yang senior-senior. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Selanjutnya di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Musa dan Harun. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam wassalam. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam wassalam, dan seterusnya sampai ke langit yang ketujuh. Maka disinilah dia Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha, berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dikawal lagi oleh malaikat Jibril, karena Nabi malaikat Jibril tidak mendapatkan izin dari Allah untuk langsung tembus ke Lauhul Mahfuz di arsy ilahi. Bahkan Mi'raj melalui tangga bina. Maka di situlah langsung berjumpa dengan Allah. Begitu berjumpa dengan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan penghormatan, at-tahiyyatul mubarakatus salawat thayyibatu lillah. Maka dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kembali Nabi lagi menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Maka seluruh para makhluk Allah Subhanahu wa taala termasuk malaikat bersaksi
Disitulah terjadi persaksian para makhluk Allah termasuk malaikat bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusan. Maka inilah yang dibawa pulang, diberikan perintah membawa perintah salam. Sehingga bacaan inilah yang dijadikan bacaan dalam tahiyat, karena Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kalau Nabi mi'raj langsung diundang, kita cukup melalui media salat itu, sehingga ketika kita salat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Maka itulah sebabnya ketika kita salat sangat dianjurkan untuk selalu berada dalam kekhusyukan yang sesungguhnya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT, itulah salah satu kemuliaan bulan Rajab, karena di situ terjadi peristiwa yang sangat luar biasa diperjalankannya Rasulullah SAW melalui Isra dan Mi'raj untuk menerima perintah salat. Tidak sama dengan perintah-perintah yang lain. Ketika Allah perintahkan, cukup Jibril yang menurunkan wahyu. Perintah salat, perintah zakat, cukup Jibril. Perintah puasa, cukup Jibril. Tapi begitu Allah memerintahkan salat, maka tidak cukup Jibril untuk mengantarkan wahyu, tapi langsung malaikat Jibril disuruh menjemput Rasulullah berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat itu posisinya seperti badan, seperti kepala pada jasad kita ini. Fungsinya adalah kepala. Makanya salah satu identitas orang yang beriman, orang Islam, itu adalah salat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT dan senantiasa menjaga perintah-perintah salat yang diabadikan di dalam Al-Quran melalui perintah Rasulullah menerima menjemput yang namanya perintah salat. Sehingga salat itu as-salatu ma'adin, salat itu adalah tiang agama. Maka siapa yang meninggalkan salat, sesungguhnya dia menentukan agama. Dan siapa yang menegakkan, maka sesungguhnya dia akan membangun agama itu sendiri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala rasulillah sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله وبارك على سيدنا محمد وعلى كما بارك على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قادر الحليم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء
اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ووفقنا لطاعتك أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم